Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog terkait dengan gelombang perlawanan yang dilakukan dari Civitas Akademika terkait kehidupan demokrasi di Indonesia yang saat ini masih terus bergulir. Gerakan moral dari berbagai kampus ini dianggap sebagai kritik terhadap kemunduran demokrasi. Ini juga sebagai pengingat agar pejabat negara menjalankan modal pemerintahannya dengan baik. Dan kita akan membahasnya lebih jauh sore hari ini bersama dengan Eksekutif Director dari Setara Institute, Halili, dan juga Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa, Norman Hadinegoro, serta pengamat politik Deddy Kurniansyah. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak-Bapak. Halo, selamat sore. Baik, kita ke Mas Halili terlebih dahulu. Mas Halili, ini kan banyak sekali pesan-pesan terkait dengan kemunduran demokrasi yang digaungkan oleh sejumlah universitas dari Civitas Akademika. Apa tanggapan Anda? Saya kira yang paling pokok begini, kita mesti melihat ini suara-suara dari publik yang sudah lama sekali, saya kira beberapa bulan yang lalu, belakangan kemudian kampus gitu ya, itu mesti dibaca sebagai munculnya semacam rasa memiliki dari semua elemen masyarakat sipil atas demokrasi dan Indonesia. Kita tentu tidak melihat apa yang sekarang itu bergulir di kampus-kampus itu sebagai sebuah agenda sesaat. Itu tidak. Pasti ini dipicu oleh begitu banyak trigger ya, persoalan yang mengemuka di publik yang itu dianggap sebagai bagian dari yang paling harus dikoreksi oleh pihak kampus, karena kita tahu dinamika masyarakat kita kan nggak pernah lepas dari peran serta kampus, dan hari ini kampus keluar gitu ya, dan itu mesti dibaca sebagai sebagai rasa memiliki pihak kampus atas apa yang berkembang di sekitar kita yang menurut mereka itu tidak ideal, tidak seperti yang seharusnya, baik dari aspek etik, aspek hukum maupun aspek politik. Saya kira begitu, Mbak. Baik, dari aspek etik, aspek hukum, dan politik ini tidak ideal demokrasi di Indonesia. Apa saja indikator-indikator yang mungkin kalau kita berkaca dari kasus-kasus belakangan ini, Mas Halili? Kalau kita bicara soal demokrasi, kan sebenarnya demokrasi itu dipilih bukan hanya di Indonesia, di begitu banyak tempat yang lain. Dia merupakan mekanisme tata kelola kekuasaan politik sesungguhnya. Itu yang paling pokok, berangkat dari adagium Actan yang barangkali sebagian besar kita sudah tahu. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, maka kekuasaan itu tidak boleh dibuat mutlak, karena kalau dia kita biarkan mutlak maka akan mutlak juga penyelewengannya, penyalahgunaannya, korupsinya. Dan itu saya kira yang terjadi dalam begitu banyak momen yang barangkali mengundang kemudian inisiatif dari kampus untuk terlibat. Kalau kita cek misalnya, demokrasi itu menyediakan mekanisme kontrol itu dalam dua bentuk, Pak. Yang paling pokok, yang pertama adalah mekanisme kontrol kelembagaan gitu ya, atau yang sering kita dengar, kita tahu, kita pahami sebagai checks and balances. Mekanisme kontrol kelembagaan itu hari ini tidak bekerja, dan publik tahu itu, di mana 3 cabang kekuasaan itu bisa dengan mudah dikooptasi oleh kekuatan politik yang supra mereka gitu ya, dan itu jelas tidak ideal. Yang kedua adalah popular control atau yang sering disebut sebagai kontrol publik, kontrol masyarakat, kontrol rakyat, dan itu juga tidak ideal karena begitu banyak kita saksikan ada fakta-fakta misalnya kriminalisasi, orang bersuara dibungkam, orang diintimidasi untuk bahkan seperti yang berkembang dalam beberapa waktu, misalnya ya di Semarang seorang rektor dipaksa untuk membuat video testimoni bahwa pemerintahan ini bagi itu jelas tidak ideal, sehingga apa yang berlangsung tidak ideal di tataran kelembagaan itu kemudian merambah juga pada tidak idealnya situasi popular control, karena kita lebih banyak mendapatkan fakta kriminalisasi, pembungkaman, intimidasi, dan semacam itu. Begitu, Baik. Mbak.
kekuasaan yang cenderung korup, kemudian juga fungsi kontrol kelembagaan yang tidak berjalan. Dan juga banyaknya intimidasi dan kriminalisasi untuk yang mengkritik pemerintah seperti itu. Kita mungkin akan meminta tanggapan dari Mas Norman. Apa tanggapannya Mas Norman di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi ini begitu banyak aksi keprihatinan terkait kondisi demokrasi dan politik di Indonesia, terutama dari para sivitas akademika yang sejak pekan lalu terus-menerus menyuarakan tanggapannya. Bagaimana menurut Anda? Iya Mbak, kalau saya melihat demokrasi kita ini termasuk terbaik ini. Jadi saya juga nggak tahu ya di mana lagi letak kesalahannya ya. Kok tiba-tiba menurut analisa saya serentak menjelang pencoblosan nih, serentak kampus-kampus itu bikin pernyataan seperti ini. Ini seolah-olah sistematik yang saya lihat. Ya, sistematik. Saya berkecenderungan seolah-olah ini jangan politik itu berkedok akademik. Ini akan jadi masalah memang. Ya, jangan gadaikan intelektualitas kita untuk kepentingan sesaat. Itu yang saya minta. Mari kita kembali kepada Tridharma Perguruan Tinggi. Itu harapan saya. Anda menilai tidak ada yang salah dari proses demokrasi akhir-akhir ini ya, Mas Norman? Udah bagus kok. Ya, jangan dikait-kaitkan antara etika, politik, dan hukum. Politik ya politik. Politik itu 1 tambah 1 bisa 4, bisa 5, bisa 10. Apalagi kita diajarkan kok di kampus berpolitik itu mencapai kekuasaan. Ya, mungkin dengan bermacam cara. Tidak ada etika di sana kadang-kadang. Etika yang mana yang mau kita cari di sini? Kalau kita bicara etika awal, begitu paslon 2 mendapat calon wapres, ngomong perguruan tinggi, kok jangan mau berapa hari mau penusukan, nongol ini semua. Ini ada apa ini? Maksudnya apa? Ini pandangan saya ya. Jadi kayaknya yang dihantam tuh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orang terbaik kok. Ya dunia mengakui siapa itu Presiden Jokowi. Kok kenapa kita membuat beliau seperti ini? Nggak salah kok Pak Jokowi. Ya, apa nggak boleh dia ngomong sebagai presiden? Boleh-boleh saja, kan diatur oleh undang-undang kok. Ya, saya berharap ya. Saya juga orang kampus dulu. Saya dulu dosen, 15 tahun saya jadi dosen dulu. Ya, saya tahu benar sisi akademikanya. Ya, jadi kembalilah ke Tridharma Perguruan Tinggi. Jangan sampai ada kampus yang bukan urusannya, misalnya kampus pertanian, apa hubungannya dengan ini? Nah, saya yakin kita tidak melarang kok. Silakan aja. Karena ini negara sudah berdemokrasi ya, bebas kok, sebebas. Baik, ya. Anda tadi menilai etika dan politik tidak usah dikaitkan ataupun ini bukan merupakan satu kesatuan ya Mas Norman. Tapi kan ini juga banyak yang menilai Presiden Jokowi secara terbuka melakukan cawe-cawe terkait pencalonan anaknya sebagai calon wakil presiden. Dan ini juga ada sanksi etik berat untuk Ketua KPU, kemudian juga dulu kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Tanggapan Anda seperti apa? Terbuka sebagai apa? Pertanyaan saya. Sebagai presiden ya salah. Kalau sebagai Pak Jokowi pribadi nggak ada masalah, itu hak pribadi. Yang dikatakan politik apa nggak di tangan partai-partai lain tidak itu terjadi. Baik itu di PDIP, di Golkar, di Demokrat, anak cucu semua di situ. Itu dinasti itu. Ya, kita kan dinasti. Ini kan kita menyalurkan hukum melalui mekanisme hukum yang kita tempuh. Apa salah? Apa melanggar etika? Ya, harapan saya kepada saudara-saudara saya yang dari kampus itu, kok mendadak begini? Ini kayaknya sudah disetting ini kelihatannya, disetting. Ya, seharusnya 2 bulan sebelumnya, ya, bikin pernyataan seperti itu lebih bagus, lebih valid daripada sekarang. Kalau untuk kita sih kita ketawain gitu-gituan. Ya, jangan sampai dengan sikap gini akan terjadi di dalam kampus itu sendiri ribut. Enggak semuanya juga setuju di dalam kampus. Hanya segelintir orang kok itu. Itu dari saya. Baik, nah, kalau dari Mas Norman menilai tidak ada yang salah dengan demokrasi di tanah air akhir-akhir ini. Begitu, mungkin kita minta tanggapan dari Mas Dedi. Bagaimana Mas Dedi tanggapannya terkait dengan munculnya fenomena banyaknya sivitas akademika yang menyuarakan keprihatinan akan proses demokrasi di Indonesia saat ini?
Mas Dedi, suara saya terdengar jelas, Mas? Oke, gimana? Ya, Mas Dedi, ini kan kalau tadi dari Civitas Akademika menilai ini memang ada yang memprihatinkan ataupun catatan hitam dalam proses demokrasi saat ini. Kemudian tadi dari Pernusa menganggap tidak ada yang salah dalam demokrasi di tanah air belakangan ini. Kalau dari Mas Dedi sendiri menilai bagaimana? Karena kan belakangan ini dari Civitas Akademika marak menyuarakan terkait dengan kemunduran demokrasi. Tanggapan Anda? Iya, saya pikir justru iklim demokrasi kita tidak mundur ya, tetap berjalan maju, hanya saja terganggu karena kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki upaya-upaya untuk melakukan sabotase. Itu saya kira yang buruknya di situ. Kalau demokrasi kita mundur ke belakang, justru mungkin malah lebih baik. Ini kan persoalannya adalah di tengah jalan, kemudian Presiden melakukan upaya-upaya sabotase itu. Misalnya saja yang sudah mengemuka secara jelas saja, bagaimana seorang presiden tidak melakukan apapun ketika Mahkamah Konstitusi melakukan gerakan-gerakan dan movement terkait dengan pelanggaran. Lalu juga terkait dengan komisi pemilihan umum. KPU itu memang sebagai penyelenggara pemilu yang berbeda ruang dengan pemerintah. Bahkan pemerintah pun tidak punya kewenangan melakukan intervensi terhadap KPU. KPU menyelenggarakan lalu memberikan laporan, kalaupun perlu sharing terhadap pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan juga DPR. Tapi yang terjadi sekarang adalah Presiden justru terkesan melindungi beberapa lembaga ini yang saya sebutkan tadi untuk melakukan upaya-upaya mengkerdilkan iklim demokrasi kita. Salah satunya adalah melakukan sabotase terhadap konstitusi secara langsung, bukan secara basa-basi ya, tetapi secara langsung. Statement Presiden saja yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan segala macam, itu kan jelas sekali menyesatkan. Itu bukan pikiran Presiden yang negarawan, tapi itu jelas ada upaya bahwa seolah-olah memang Presiden diberikan ruang dan kebebasan seolah-olah sama dengan pemilih, sama dengan warga negara. Padahal berbeda. Warga negara dengan penyelenggara negara kan jelas berbeda, tidak bisa kemudian disamakan. Jadi kalau tadi misalnya ada yang mengatakan sah-sah saja Presiden berpihak, sah-sah saja Presiden sekarang bahkan sudah dianggap sebagai tokoh terbaik begitu ya. Ya saya kira itu karena tidak bisa membedakan mana penyelenggara negara dan mana warga negara, kan kira-kira begitu. Kemudian kan terkait dalam konteks perguruan tinggi, ini perguruan tinggi saya kira harus diapresiasi. Kenapa? Karena itu sudah sesuai dengan tupoksinya. Kalau tadi disinggung misalnya harus kembali ke tridharma perguruan tinggi. Salah satu tridharmanya itu adalah mengabdi kepada masyarakat dan itu artinya mengabdi kepada warga negara, bukan mengabdi kepada penguasa atau penyelenggara negara. Kalau kemudian perguruan tinggi melakukan deklarasi, menyampaikan semacam alarm begitu ya, bahwa ini kita sedang dipimpin oleh seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tapi punya upaya untuk melenceng dari yang seharusnya terjadi. Perguruan tinggi kan punya kewenangan itu dan memang punya kemampuan untuk melihat itu. Pada siapa kita akan bertumpu kalau bukan pada perguruan tinggi yang memang mengerti betul bagaimana tata kelola pemerintahan. Dan mereka tidak terlibat di dalam penyelenggaraan negara, maka kemudian itu bisa kita artikan sebagai pengawasan yang benar, kan kira-kira begitu. Jadi kalau ada yang bertanya, perguruan tinggi kenapa tidak fokus saja di tridharma? Ya itu salah satu tridharmanya. Selain mengajar dan melakukan riset, hasil dari riset itu harus disampaikan kepada publik dan menghardik pemerintah, termasuk adalah memberikan peringatan terhadap pemerintah. Itu adalah salah satu tridharmanya yang disebut dengan public service, pelayanan pengabdian terhadap masyarakat. Karena tidak ada lagi lembaga di negara ini yang punya kewajiban ya dalam penegasan saya, yang memiliki kewajiban untuk memberikan alarm terhadap masyarakat kecuali perguruan tinggi. Jadi itu sudah dalam hal benar dan kita menjadi tahu karena tidak mungkin masyarakat itu mengerti semua terkait dengan tata kelola negara sehingga perguruan tinggi itu menjadi kacamata bagi warga negara ini pemerintahan berjalan dengan benar atau tidak. Salah satu contoh yang paling mutakhir sajalah, kan tidak mungkin kita membenarkan yang namanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian dijalankan sebagaimana undang-undang. Itu kan jelas tidak benar. Saya kira tadi dari rekan Jenderal sebetulnya sudah sangat tegas sekali. Etika yang sekarang dibahas banyak orang itu bukan etika yang normatif soal sopan santun, kemudian soal boleh atau tidak. Etika yang sedang kita bahas adalah persoalan etik hukum, artinya boleh tidaknya itu adalah berdasarkan undang-undang.
MK kan tidak boleh membuat aturan, membuat undang-undang. Dia hanya merekomendasikan apakah undang-undang itu bisa dijalankan atau tidak. Kalau dia memberikan keputusan, keputusan harus dikembalikan kepada DPR. Kalau sepanjang DPR tidak melakukan apa-apa terhadap undang-undang sebelumnya, maka seharusnya jelas sekali kan yang namanya Gibran Rakabuming Raka itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Dan itu sudah clear, MK sudah memutuskan bahwa ketua MK melanggar karena keputusan itu. Persoalan keputusan itu tetap berjalan, ya karena kita juga ada undang-undang yang menyatakan bahwa semua keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat. Memang tidak bisa ditarik mundur, tapi tetap kita bisa menyatakan bahwa itu pelanggaran. Kan kira-kira itu jelas sekali. Baik, Jadi etika yang dibicarakan baik-baik saja, saat ini saya artinya kira dalam ya, situasi yang sangat Mas Dedi, ini boleh tidaknya menilai etika karena berdasarkan undang-undang seperti itu. Mungkin kita minta tanggapan terakhir dari Mas Halili sebagai closing statement apa seharusnya pemerintah merespon berbagai petisi yang disuarakan dari akademisi ini terkait dengan kemunduran demokrasi saat ini. Saya kira Presiden mendengar apa yang dikatakan oleh masyarakat kampus itu. Buktinya kan Presiden mengeluarkan statement untuk tidak berkampanye. Itu artinya ada upaya yang secara politik sebenarnya dilakukan oleh Presiden untuk memastikan bahwa eskalasi tidak semakin meningkat. Dan kalau eskalasi meningkat kan itu tidak menguntungkan bagi paslon yang itu menjadi preferensi politik Presiden. Itu satu. Yang lain yang juga mesti kita tegaskan bahwa saya termasuk yang tidak percaya bahwa orang-orang kampus, mahasiswa, guru besar itu bisa diorkestrasi sedemikian rupa. Enggak, mereka adalah orang-orang independen yang secara perseorangan aja itu tidak gampang berdiskusi, berdebat dengan mereka. Kalau mereka kemudian bergerak dalam kerangka yang lebih masif, gitu, dalam sebuah gerakan yang lebih masif, kita mesti baca gerakan itu sebagai gerakan moral gitu. Apa yang salah dari gerakan yang dilakukan oleh mereka, kemudian negara dengan gampangnya menginstrumentasi aparaturnya, memobilisasi aparaturnya untuk mengendalikan situasi. Dengan gampang kita bisa saksikan kok, misalnya kayak di Semarang lah, seorang rektor dipaksa untuk membuat video testimoni bahwa pemerintahan Jokowi itu baik, dilakukan oleh pihak kepolisian, dan kemudian Rektor Unika Sugya Pranata itu menolak ya di Semarang ya. Itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya ada upaya serius. Kalau tadi saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Mas Dedi, tampaknya secara terang benderang kita bisa baca kok ada upaya untuk mensabotase, termasuk mensabotase aspirasi atau seruan moral paling tidak yang sekarang berkembang di kampus-kampus. Nah sekarang begini, cara paling akhirnya yang menurut saya adalah biarkan saja mereka itu berbicara. Liputan salah satu media prominent di Indonesia itu sudah mengatakan bahwa negara itu mendorong begitu banyak aparaturnya untuk menertibkan kampus. Ini sesuatu yang jelas-jelas tidak demokratis. Kalau kita mengklaim bahwa demokrasi kita baik-baik saja, harusnya setiap seruan itu ya nggak perlu ditakutkan. Mau kapan, mau sekarang, mau besok, mau kemarin, nggak usah juga mereka dipaksa untuk bicara 2 bulan yang lalu atau setelah pemilu. Nggak ada hubungannya. Kalau memang kita bicara dalam kerangka demokrasi, mau sekarang, mau besok, mau lusa, mau setelah pencoblosan, kita memberikan ruang bagi beraspirasi setiap warga negara, ya kita berikan saja, tidak perlu ditekan-tekan, nggak perlu disuruh-suruh juga oleh kita. Aku pikir begitu, Mbak. Makasih. Baik, kalau demokrasi berjalan dengan baik, seharusnya ruang untuk memberikan aspirasi ini diberikan kapanpun saja, begitu ya. Mungkin tanggapan terakhir dari Mas Norman, closing statement, apa yang Anda harapkan untuk proses demokrasi di Indonesia saat ini? Ya, saya rasa silakan aja ya, kampus-kampus menyuarakan suaranya. Nggak ada yang melarang kok, ini negara demokrasi kok. Tapi bagi saya itu tidak ada efeknya, tidak ada efek sampingan, itu nggak ada. Ya, tapi saya senang bahwa kampus mulai bersuara. Seharusnya kampus ini bersuara dari dulu, dari demokrasi, masalah politik, masalah hukum yang harus dibenahi di Indonesia. Ya, ini malah yang nongol ini masalah pemilu. Ya itu yang saya sesalkan ya. Saya tidak berburuk sangka ya. Karena saya juga berasal dari dunia kampus. Saya berharap juga teman-teman tidak ada yang melarang
Pak Presiden Jokowi itu udah biasa dikritik, nggak ada masalah kok. Ya, itu sebagai masukan kita semua ya. Itu dari saya. Baik, baik Mas Norman. Ini kita harapkan semoga suara aspirasi dari para Civitas Akademika yang memang belakangan ini terus bergulir dan terus disuarakan tanpa henti ini bisa diserap dengan baik oleh pemerintah. Dan kita juga sama-sama berharap proses demokrasi di tanah air terus dijalankan dengan baik. Terima kasih Eksekutif Direktur Setara Institut, ada Mas Halili, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa Mas Norman Hadinegoro, dan pengamat politik Deddy Kurniasyah telah bergabung di Sindo Sore. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat, salam aktivitas kembali.